Perseteruan antara Doktip dan Dr. Andreas Situngkir kembali memanas setelah beredar jejak digital yang diduga berasal dari Dr. Andreas. Dalam rekaman yang kini ramai diperbincangkan di media sosial, Dr. Andreas tampak meluapkan emosinya dengan kata-kata penuh kemarahan dan penghinaan terhadap Doktip. Dalam rekaman tersebut, Dr. Andreas menuduh Doktip telah dengan sengaja mengumpulkan berbagai bukti untuk meragukan profesionalismenya sebagai seorang dokter. Tuduhan ini disampaikan dengan nada tinggi, disertai ejekan yang merendahkan dan kata-kata kasar yang semakin memperkeruh suasana. Dengan lantang, Dr. Andreas menyebut Doktip sebagai orang bodoh dan tidak sopan, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya berada di posisi yang jauh lebih superior dalam perskincarean. Manusia kau itu mengumpulkan bukti kalau aku bukan seorang dokter, bodoh. Bukan bukti just tip. Kayak aku, kayak teman-teman yang lain, kayak laporan-laporan lain itu menyampaikan bukti kalau kau pemeras. Gitu baru bijak. Ya. Kau ini dasar kau topeng monyet. Nggak tahu sopan santun, nggak kau. Tidak hanya sekadar mengejek, Dr. Andreas juga melontarkan tuduhan yang lebih serius dengan menyebut Doktip sebagai seorang pemeras. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pahlawan masyarakat yang justru ingin dihancurkan oleh pihak-pihak tertentu. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar masalah pribadi, tapi bisa jadi memiliki dimensi yang lebih luas dalam dunia skincare dan hukum. Netizen yang berbakti pun ramai-ramai menanggapi rekaman tersebut. Banyak yang menyayangkan perkataan yang keluar dari mulut seorang dokter, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang dokter bisa berbicara dengan nada kasar dan penuh emosi. Manusia kau itu mengumpulkan bukti kalau aku bukan seorang dokter, bodoh. Bukan bukti just tip. Kayak aku, kayak teman-teman yang lain, kayak laporan-laporan lain itu menyampaikan bukti kalau kau pemeras. Gitu baru bijak. Ya, kau ini dasar kau topeng monyet. Nggak tahu sopan santun, nggak kau. Untung aja kau nggak punya anak ya. Kalau nggak, anak kau generasi nggak cocok. Oh memang punya anak. Buat yang lain mohon maaf ya, karena kita kan pura-puranya mengikutin emosinya dia biar ada imbang. Kalau kita diam-diam aja nanti nggak ada imbang, nggak enak juga kan. Nah, kita imbang-imbangin lah sekarang, karena dia kan sudah tersangka. Terus dia sibuk lah gaya, iya orang tuh mau menghancurkan aku karena aku pahlawan masyarakat, untuk biar aku tidak berbicara lagi. Dia mau ambil akun aku, bede pret. Emang kau siapa? Nggak peduli, kau kira orang peduli sama kau? Mau akun kau diambil, mau kau di tag ibu, orang nggak peduli. Yang penting kau tersangka, bentar lagi kau di penjara, udah itu aja. Kau jangan mangkir kau, topeng monyet. Asik mangkir aja kau, kali ini kau nggak bisa mangkir lagi kau. Nggak datang kau nanti, tahu kau diseret. Nah, jangan kau nanti menangis, menjerit-jerit kau nanti ya. Sampai kuasa hukum kau aja tuh udah ngadu, gak sanggup lagi sama kau karena kau di Medan kau ya. Siap kau nanti di Medan kau kotor kan, ludah anak Medan kan, basi semua ludahnya tuh. Udah semangat orang tuh sampai mengeluarkan dahak untuk. Paham kau? Harusnya kau sadar diri. Laporan kau tuh udah banyak sekali.
Kau udah nenek-nenek. Nanti kalau kau di bestam, di penjara, sampai menopause. Mau kau sampai menopause? Hah? Mau? Kalau kau mau ya udah, oke. Siap-siaplah kau sampai menopause kau di dalam ya. Nggak ada lagi cerita RG sama kau. Nggak aku terima RG kau. Paham kau? Nurjong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa ya bang teman-temannya bang? Coba di-spill. Soalnya nih udah sering terjadi kalau ngomongnya kebablasan begitu. Kan kita jadi penasaran siapa bestie-bestinya abang. Coba bang, spill bang, spill. Guys, mari kita bedah pernyataan Andreas dalam sebuah video yang diduga dibuat untuk Doktip. Andreas mengatakan bahwa seharusnya Doktip itu fokus membuktikan bahwa ia bukanlah seorang dokter, bukan malah membuktikan bahwa ia seorang just tipper. Pernyataan ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum dan logika argumen. Pertama, kalau kita bicara hukum, setiap tuduhan dalam kasus pencemaran nama baik itu harus diuji guys, berdasarkan konteks utuh pernyataan yang dibuat. Nah, dalam kasus ini kan Doktip mengunggah video dengan tulisan fix bukan dokter, just tipper. Artinya frasa ini guys tidak bisa diartikan secara sepenggal-sepenggal, tetapi harus dinilai sebagai satu kesatuan. Nah, jika kita melihat fakta yang beredar guys, Andreas memang melakukan jasa titip produk skincare dari Thailand dan bahkan mencantumkan nomor telepon admin untuk pemesanan. Jadi pernyataan just tipper itu bukan sekedar tuduhan sepertinya guys, tetapi didasarkan fakta yang bisa diverifikasi. Lalu apakah pernyataan fix bukan dokter itu mencemarkan nama baik? Ini bergantung pada tafsirnya guys. Kalau maksudnya adalah Andreas sudah kehilangan status dokternya secara hukum, maka tentu itu bisa menjadi sebuah masalah. Tapi jika maksudnya adalah sebuah opini atau kritik bahwa perilaku Andreas lebih mencerminkan just tipper daripada seorang dokter, maka ini masuk dalam ranah kebebasan berpendapat menurut saya. Jadi pernyataan Andreas yang menyatakan bahwa fokus pembuktian harus soal status dokternya itu menurut saya kurang tepat, karena yang dipersoalkan di sini kan bukan hanya status dokternya, tapi juga bagaimana tindakan dan etikanya sebagai seorang dokter yang menawarkan produk skincare impor. Dalam hukum, konteks adalah kunci guys. Kita tidak bisa menilai sebuah pernyataan hanya dari satu bagian kecilnya saja. Bagaimana menurut kalian nih? Apakah pernyataan Doktip ini masuk dalam ranah kritik ataukah justru pencemaran nama baik? Ini serius nih, seorang dokter ngomong kayak gini. Seorang dokter just tip ngomong kayak gini. Ini Idi nggak ada niat apa buat nyabut status kedokterannya ya, buat nyabut gelarnya gitu, izin operasionalnya gitu ya, operasional atau apa gitu bahasa dokternya ya. Ini nggak ada niat apa ya. Udah menghinanya nggak nalar ya kan, menghinanya nggak nalar. Terus itu yang kedua, bawa-bawa untung nggak punya anak. Kalian bayangin perempuan-perempuan di luar sana, ada loh laki-laki yang mulutnya kayak gini, statusnya dokter just tip. Luar biasa banget Indonesia. Serius sih, kalau ini ada di Jepang, ini udah melanggar banget kode etik seorang dokter, kode moral. Apalagi kalau di Jepang itu kita punya yang namanya ya undang-undang moral ya, undang-undang moral. Kalau yang kayak gini, aduh, gak bakal lama karir dokternya ya. Tapi heran, ini Idi beneran nih gak mau nyabut status dokternya nih. Ini udah kacau banget loh ya, menghina orang ya dengan sebutan binatang. Apalagi seorang dokter loh nyebut juga, dia bilang untung gak punya anak. Ya ampun, dokter kayak gini jadi panutan, mau dipakai buat berobat. Aduh, ngeri deh, kalian hati-hati deh pasiennya ya. Aduh, ngeri banget coy. Gimana lah ya rakyat kita nggak lebih milih berobat ke Singapura, ke Malaysia ya. Beda banget kualitas dokternya sama Singapura dan Malaysia. Di Indonesia ya, ini bener nih dokter begini punya gelar dokter, orang begini, aduh ngeri banget. Ini mencoreng banget loh, mencoreng banget kode etik dokter, mencoreng banget norma dan moral seorang dokter. Ini yang bener aja, kacau banget.
Pantes ya gabungnya sama grup satwa liar, mulutnya juga liar sekali. Seorang dokter mulutnya liar sekali. Gimana lah nggak tersebar ya dokter abal-abal, ya dokter yang overclaim, yang menjadi penipu, yang jadi mafia skincare. Aduh, kacau banget nih Indonesia. Diaudit nih Pak, mendingan saya saranin deh buat Pak Prabowo, buat Mas Gibran, mending diaudit deh. Ini ya dokter-dokter kayak gini mending dicabut deh izin-izinnya, kacau banget nih. Ya ID ini ayo dong bertindak, ID ini udah kacau banget loh, ini ranahnya itu udah wah. Saya sebagai rakyat Indonesia, dokter kayak gini udah saya blacklist sih. Udah saya blacklist ya. Dokter yang overclaim, dokter yang menipu, dokter yang cuma mikirin harta, cuma flexing, apalagi dokter model begini. Aduh. Ngeri banget, merana banget ya jadi warga negara Indonesia. Aduh, yang tabah ya cinta. Astagfirullahalazim, ini dokter ya yang ngomong. Salam ya dokter. Dokter siapa kamu, namanya Andreas. Kamu sampai sebut-sebut gak punya anak. Gue tersinggung tuh di situ tuh. Karena gue juga gak punya anak. Dan gak ada orang yang di dunia ini bisa memantas-mantaskan pantas punya anak, gak pantas punya anak. Siapa kau? Tuhan. Kau Tuhan kah? Yang menetapkan setiap umatnya ada anak 1, 2 atau tidak ada anak sama sekali. Kau siapa? Sejuta kata yang keluar dari mulut kau begitu kasarnya sampai itu semua di bip 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 bip, tapi tetap kedengaran maksud kau. Mulut kau itu kebaca dari gerakan mulut kau. Betapa kasarnya. Kau katai doktif pantas gak punya anak apa segala macam. Gak pantas kau ngomong begitu. Tidak pantas kau siapa? Dan dari mulut kau aja kasarnya lah, na'udzubillah min dzalik. Tapi kok masih bisa ngatain orang kasar? Kau sendiri kasar. Kecuali kau ngomongnya baik sopan, baru kau bisa menegur orang yang bicaranya kasar. Kau sendiri jauh lebih kasar. Segala topengmu, segala apa tadi lu bilang tuh, ya Allah bahasamu. Ini serius dokter ini. Apakah Anda seorang dokter? Betul ini seorang dokter apa bagaimana sih? Gawat bener dunia perskincarean nih, astagfirullahalazim. Aduh, yang berpendidikan tinggi pun seperti ini, ya Allah ya Rob. Ibu-ibu, pasangan suami istri yang sedang mencoba mempunyai keturunan, sakit hati dengerin ucapan kau. Apalagi keadaan bisa punya anak gak punya anak itu hak satu-satunya prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun, dunia skincare, ampun.